Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Fazilah Dwi Nurgian dari kelas 3A Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mereview 6 materi di mata kuliah Sistem Akuntansi dan Keuangan. Kita langsung masuk ke pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama, ini diawali oleh perkenalan tentang website. Istilah web yang umum digunakan mengacu pada World Wide Web atau WWW. Ini diduga merupakan salah satu karakter pertama yang ditulis di browser saat melakukan pencarian sumber daya tertentu secara online. Istilah ini diciptakan oleh tim Berners-Lee, pelopor internet, untuk merujuk pada jaringan informasi universal yang saling berhubungan melalui teks hyperlink. Nah, website itu terdiri dari beberapa generasi. Yang pertama yaitu generasi Web 1.0. Ini termasuk dalam tahap pertama evolusi World Wide Web atau WWW. Pada saat itu jumlah pembuat konten masih sangat terbatas. Rentang waktu Web 1.0 ini berlangsung sekitar tahun 1991 hingga tahun 2004. Tiga teknologi yang ditulis oleh Berners-Lee merupakan dasar dari fondasinya. Teknologi ini termasuk HTML, URL, dan HTTP. Halaman web statis yang hampir kehilangan kejayaannya akhir-akhir ini menjadi puncak era Web 1.0. Ini adalah zaman ketika orang merasa terpesona dengan fitur-fitur seperti email dan pengambilan berita secara real-time. Aplikasi interaktif belum lazim pada saat ini, tetapi kemudian diperkenalkan melalui perbankan online, perdagangan, dan yang lain-lainnya, serta pembuatan konten masih dalam tahap awal. Generasi selanjutnya yaitu generasi Web 2.0. Istilah Web 2.0 mendapatkan popularitas setelah konferensi pertamanya. Fitur utama situs web ini mencakup konten buatan pengguna, interaksi, dan kegunaan bagi pengguna. Web sosial partisipatif adalah istilah lain yang digunakan untuk Web 2.0. Web 2.0 adalah versi lanjutan dari Web 1.0, sehingga spesifikasi teknisnya tetap sama, namun cara halaman web dirancang dan digunakan meningkatkan pengalaman pengguna. Web 2.0 telah memungkinkan jutaan pengguna mengakses konten buatan pengguna dalam hitungan detik. Lonjakan jangkauan ini telah menyebabkan peningkatan berkali-kali lipat dalam pembuatan konten semacam itu. Inovasi seperti akses internet seluler dan jejaring sosial telah mendorong pertumbuhan besar Web 2.0. Karena perkembangan tersebut, aplikasi yang memfasilitasi interaktif pengguna seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube itu telah menjadi sangat penting dalam kehidupan kita dan berkembang menjadi bisnis bernilai jutaan dolar. Generasi selanjutnya yaitu generasi Web 3.0. Generasi ini adalah fase evolusi web berikutnya yang mencirikan desentralisasi, memberikan lebih banyak kebebasan dan utilitas kepada pengguna. Ini diharapkan membawa perubahan besar dalam cara dunia beroperasi. Pada tahun 2001, Berners-Lee memperkenalkan istilah web semantik dengan visi untuk memberikan struktur pada konten web. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komputer memproses bahasa semantik dengan andal untuk menjalankan tugas yang berguna bagi pengguna. Tetapi, Web 3.0 ini belum sepenuhnya mencapai konsep web semantik karena kompleksitas pemahaman bahasa manusia oleh komputer. Perkembangan ini diantisipasi akan membawa perubahan signifikan dalam dunia online. Nah, selanjutnya ada submateri tentang blockchain. Nah, blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, di mana teknologi tersebut memanfaatkan research komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Blok-blok yang saling terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Ada dua pendekatan yang berbeda dalam menyediakan layanan keuangan menggunakan teknologi blockchain, yaitu desentralisasi finance dan sentralisasi finance. Desentralisasi finance atau biasa disingkat dengan DeFi adalah
sistem keuangan yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, di mana jaringan ini tidak dapat dikendalikan oleh satu entitas atau organisasi. Selain itu, jaringan ini terdiri dari node terdesentralisasi yang bekerja satu sama lain untuk memvalidasi transaksi serta memelihara jaringan. Dan jaringan ini menggunakan teknik kriptografi yang membuatnya tahan terhadap gangguan pensensoran. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa platform dan protokol DeFi memakai teknologi blockchain dan smart contract untuk mengaktifkan transaksi dan layanan keuangan. Berikut adalah contoh decentralized finance dalam berbagai macam aktivitas. Yang pertama yaitu pinjam-meminjam. Compound dan Maker merupakan protokol decentralized finance yang memungkinkan pengguna untuk meminjamkan aset kripto menggunakan smart contract. Protokol inilah yang menentukan pinjaman seperti suku bunga dan durasi serta memfasilitasi transaksi di blockchain. Yang kedua yaitu transfer. Contoh penggunaan decentralized finance juga diterapkan pada kegiatan transfer seperti pada Ripple dan Lightning. Ini merupakan protokol decentralized finance yang memungkinkan transfer lintas batas dengan cepat dan mudah menggunakan kripto. Yang ketiga yaitu pasar asuransi. Nexus Mutual dan Augur merupakan protokol decentralized finance yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual polis asuransi atau berpartisipasi dalam pasar asuransi menggunakan smart contract. Selain decentralized finance, ada juga centralized finance atau yang biasa disingkat dengan CeFi. CeFi adalah pasar mata uang kripto yang setara dengan cara pialang saham tradisional dan perusahaan investasi dalam menangani mata uang fiat dan perdagangan ekuitas di pasar saham publik. Dalam model CeFi, hak asuh aset dipegang oleh bursa pusat yang melaksanakan transaksi. Sebagai bagian dari manajemen aset, pertukaran CeFi memegang kunci pribadi untuk dompet mata uang kripto yang memungkinkan akses ke token mata uang kripto di blockchain. Pertukaran pusat sebagian bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan pelaksanaan transaksi tepat waktu serta melaporkan semuanya dengan benar kepada pengguna. Pertukaran CeFi juga biasanya aktif dalam operasi jembatan lintas rantai yang memungkinkan pengguna untuk mengkonversi. Pertukaran CeFi juga biasanya aktif dalam operasi jembatan lintas rantai yang memungkinkan pengguna untuk mengkonversi dari satu token mata uang kripto ke token lainnya. Bagi banyak pengguna, pendekatan berbasis CeFi juga merupakan titik masuk pertama ke pasar mata uang kripto, karena pertukaran CeFi memungkinkan pengguna untuk membeli token mata uang kripto dengan mata uang fiat. Selanjutnya ada submateri konsensus blockchain. Konsensus dalam konteks teknologi blockchain merujuk pada proses di mana para pihak yang terlibat dalam jaringan mencapai kesepakatan tentang keadaan sistem dan validitas transaksi. Terdapat dua jenis konsensus paling populer dalam mekanisme blockchain, yaitu Proof of Work dan Proof of Stake. Yang pertama yaitu Proof of Work. Proof of Work adalah metode konsensus pertama yang digunakan di dunia kripto, yakni oleh Bitcoin. Secara namanya, konsep Proof of Work adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama dengan bukti kerja berupa pemecahan enkripsi kriptografi. Dalam kasus ini menggunakan bantuan komputasi. Sistem konsensus tanpa kepercayaan dan terdistribusi berarti bahwa jika kita ingin mengirimkan dana atau menerima dana dari seseorang, kita tidak perlu mempercayai layanan pihak ketiga. Berbeda pada saat kita menggunakan metode pembayaran tradisional. Kita harus mempercayai pihak ketiga untuk mengatur transaksi. Mereka menyimpan daftar pribadi dan menyimpan riwayat transaksi dan saldo dari setiap akun. Dengan Bitcoin dan beberapa mata uang digital lainnya, setiap orang memiliki salinan ledger atau buku besar.
Jadi tidak ada seorang pun yang dituntut harus percaya pada pihak ketiga, karena siapapun dapat langsung memverifikasi informasi yang ditulis. Yang kedua yaitu Proof of Stake. Proof of Stake adalah cara lain untuk memvalidasi transaksi berdasarkan konsensus terdistribusi. Ini masih merupakan algoritma dan tujuannya pun masih sama seperti POW. Namun proses untuk mencapai tujuannya sangat berbeda. Berbeda dengan POW, di mana algoritma memberikan imbalan kepada penambang yang memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Dengan Proof of Stake, pencipta blok baru dipilih dengan cara deterministik, tergantung pada kekayaan, atau didefinisikan juga sebagai stake yang berarti mempertaruhkan. Di sini, pemilik token akan mempertaruhkan token yang mereka miliki untuk berkontribusi pada keamanan jaringan. Salah satu kegunaan blockchain yaitu untuk pencatatan keuangan. Di sini kita akan membandingkan bagaimana pencatatan keuangan dengan blockchain dan tanpa blockchain. Pencatatan keuangan tanpa menggunakan blockchain, pencegahan terjadinya fraud akan lebih sulit dilakukan karena setiap transaksi dicatat pada buku besar dari masing-masing entitas yang terlibat. Pencatatan dengan metode seperti ini rentan akan terjadinya penipuan akuntansi dikarenakan adanya kesengajaan untuk mencatat tidak dengan bukti transaksi yang sesungguhnya. Kemudian diperlukan pihak otoritas ketiga, yaitu bank, untuk melakukan rekonsiliasi dari masing-masing entitas, yang pada akhirnya seorang auditor akan melakukan audit terhadap kedua masing-masing entitas. Hal ini akan membuat biaya yang lebih banyak dan juga melelahkan dan kurang efektif. Jika dibandingkan dengan pencatatan transaksi menggunakan blockchain, tidak diperlukan lagi pihak otoritas dan masing-masing transaksi akan dicatat di blockchain dan kode yang tertanam di kontrak pintar akan mengeksekusi transaksi jika telah sesuai dengan kode yang tertanam tersebut. Sedangkan auditor cukup membuka catatan transaksi yang tercatat di kontrak pintar. Sehingga dengan demikian, blockchain dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi transaksi penipuan akuntansi. Karena blockchain menyimpan catatan transfer semua aset perusahaan, sehingga semua jenis penyelewangan dapat dideteksi dengan melacak melalui blockchain. Kontrak pintar dapat disematkan yang memungkinkan hanya pengguna yang berwenang untuk membuat transaksi bisnis. Blockchain yang dirancang dengan baik harus memiliki sistem yang tepat dan terkontrol secara dinamis untuk menentukan peran pengguna ke blockchain, memulai transaksi dan menciptakan aset. Kelebihan dari penggunaan blockchain yang pertama yaitu sistem yang dimiliki lebih transparan. Blockchain merupakan suatu teknologi yang sangat efektif dalam menyimpan suatu jejak informasi dan juga sebuah transaksi. Sistem dari blockchain ini memang sudah terbukti memiliki sistem yang aman dan juga transparan. Yang kedua yaitu keamanan data yang terjamin. Kelebihan dari penggunaan blockchain ini yaitu keamanan dari data yang terjamin. Blockchain tidak bisa menambahkan atau memperbaiki suatu sistem, dan hal ini sangat sulit bagi hacker untuk masuk ke dalamnya. Yang ketiga yaitu penyimpanan yang lebih fleksibel. Blockchain dapat menyimpan data apa saja yang sesuai dengan apa yang ditujukan. Misal, kalau di dunia pendidikan, data tentang siswa, guru, dan sebagainya itu dapat disimpan di dalam blockchain. Yang keempat yaitu memiliki audit yang baik. Dengan menggunakan blockchain, dapat meminimalisir kejahatan seperti penggelapan dana apabila di dunia pendidikan seperti kecurangan curi rapot, cuci nilai, dan sebagainya. Selain kelebihan, ada pun kekurangan dari penggunaan blockchain. Yang pertama yaitu memiliki biaya yang lebih mahal. Dengan menggunakan blockchain,
memiliki biaya pembuatan yang sangat mahal karena kurangnya tenaga ahli yang membuat blockchain. Proses kustomisasi penggunaan blockchain menggunakan sistem yang dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga ahli saja. Yang kedua yaitu dapat menjadi sarana kejahatan. Meskipun memiliki keamanan data yang sangat terjaga dalam sebuah sistem, tetapi tetap saja keamanan data dalam teknologi ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang sebagai sumber kejahatan mereka, seperti melakukan suatu transaksi yang ilegal, bahkan sampai pencucian uang. Ada beberapa macam jaringan blockchain. Yang pertama yaitu jaringan blockchain publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung. Semua anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Orang-orang umumnya menggunakan blockchain publik untuk bertukar dan menambah mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Yang kedua yaitu jaringan blockchain privat. Satu organisasi mengontrol blockchain privat yang juga disebut sebagai blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Blockchain privat hanya terdesentralisasi sebagian karena memiliki batasan akses. Ripple jaringan dan pertukaran mata uang digital untuk bisnis adalah contoh dari blockchain privat. Yang ketiga yaitu jaringan blockchain hibrida. Blockchain hibrida menggabungkan elemen dari jaringan privat dan publik. Perusahaan dapat mengatur sistem berbasis izin privat bersama dengan sistem publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol akses ke data tertentu dan disimpan di blockchain sekaligus menjaga data publik lainnya. Perusahaan menggunakan kontrak pintar yang memungkinkan anggota publik untuk memeriksa jika transaksi privat telah selesai. Misalnya, blockchain hibrida dapat memberi akses publik ke mata uang digital sekaligus menjaga mata uang milik bank tetap privat. Dan yang terakhir yaitu jaringan blockchain konsorsium. Sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama, seringkali lebih memilih jaringan blockchain konsorsium. Misalnya, konsorsium jaringan bisnis pengiriman global adalah konsorsium blockchain nirlaba yang bertujuan untuk mendigitalkan industri perkapalan dan meningkatkan kolaborasi dan antar operator industri maritim. Selanjutnya kita masuk ke materi di pertemuan kedua. Yang pertama yaitu ada materi terkait jenis uang. Uang itu dibagi menjadi dua, ada yang easy money dan juga hard money. Di sini kita akan lihat ciri-ciri dari kedua jenis uang tersebut. Yang pertama yaitu easy money. Easy money memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu less stable, yang berarti nilainya cenderung fluktuatif dan tidak stabil, serta rentan terhadap inflasi atau depresiasi nilai. Yang kedua yaitu easy to produce. Ini berarti proses produksinya relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat, serta peningkatan pasokan dapat terjadi dengan mudah. Yang ketiga yaitu doomed to fail. Ini berarti dikaitkan dengan kegagalan sistem moneter atau kebijakan yang tidak berkelanjutan, serta kelebihan pasokan dapat menyebabkan penurunan nilai dan kepercayaan. Contoh dari jenis uang easy money ini adalah semua mata uang fiat. Dan yang kedua yaitu hard money. Hard money memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu stable in value. Ini berarti nilainya cenderung lebih stabil dan kurang
terpengaruh oleh fluktuatif pasar atau inflasi, serta dapat diandalkan sebagai penyimpanan nilai jangka panjang. Yang kedua yaitu hard to produce. Ini berarti proses produksinya kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan, serta pasokannya sulit diperoleh dengan cepat. Yang ketiga yaitu valuable forever. Ini berarti dilihat sebagai bentuk uang yang memiliki nilai intrinsik, serta nilainya dianggap dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Contoh dari hard money yaitu emas. Selanjutnya ada pembahasan terkait evolusi uang. Uang pertama kali itu berbentuk dalam barter. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam sistem barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan dari pihak yang terlibat barter. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 sebelum Masehi oleh bangsa Mesopotamia. Di fase kedua ada uang barang. Uang barang tercipta untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter. Alat tukar mulai ditentukan dengan menggunakan benda-benda tertentu yang ditetapkan sebagai alat pertukaran dan dapat diterima oleh umum. Umumnya, nilai alat tukar diukur dari tingkat kesulitan memperolehnya atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Di fase ketiga, ada uang logam. Bahan yang digunakan berupa uang perak atau uang emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga bisa diterima masyarakat umum. Uang logam emas dan perak disebut sebagai uang penuh atau full-bodied money. Maksudnya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang ekuivalen dengan nilai nominalnya, nilai yang tercantum pada mata uang. Yang keempat, yaitu ada uang kertas. Kemunculan uang kertas ini untuk menyiasati kesulitan ketika semakin banyak transaksi atau tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam, sementara jumlah emas dan perak terbatas. Yang kelima, yaitu ada uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti cek, giro, dan wesel. Uang giral tercipta ketika nasabah menyimpan uang kartal miliknya ke dalam bank umum. Pemilik uang tersebut akan mendapatkan buku cek yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Yang keenam yaitu ada uang elektronik. Fase keenam ini adalah uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Artinya, nilai uangnya disimpan dalam bentuk elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Uang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas sehari-hari. Contohnya untuk membayar pajak, melakukan transaksi forex, dan juga melakukan transaksi perbankan. Nah, di sini kita akan membahas ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekadar menutupi biaya operasional. Terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku, bunga, dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu terkait sistem operasional. Jika berbicara mengenai sistem operasional yang diterapkan pada bank syariah, jelas bank ini mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional, hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur pemerintah melalui lembaga keuangan dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan dengan masalah tersebut. Perbedaan kedua yaitu terkait cara mengelola dana. Baik bank syariah maupun bank konvensional tentunya akan mengelola sejumlah dana, baik itu yang berasal dari dana nasabah ataupun dana yang dimiliki bank itu sendiri. Pada kenyataannya, dana ini tentulah harus dikelola dengan sedemikian rupa, sehingga bisa memberikan hasil bagi bank dan menutupi berbagai biaya operasional yang dikeluarkan pihak bank. Namun, dalam sistem pengelolaan dana ini terdapat perbedaan antara kedua bank tersebut. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam, di mana lini bisnis yang dipilih haruslah yang memenuhi aturan syariat Islam. Sementara dalam bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut pada berbagai lini bisnis yang dianggap bisa memberikan keuntungan yang paling maksimal. Hal ini penting untuk dilakukan mengingatkan bank juga memiliki sejumlah kewajiban kepada nasabahnya terkait dengan dana simpanan dan investasi yang disertakan kepada bank yang bersangkutan. Perbedaan ketiga yaitu tentang cara membagi keuntungan. Dalam kegiatan operasionalnya, baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama membutuhkan sejumlah keuntungan atas usaha yang dijalankan. Sejumlah biaya harus ditutupi bank sehingga mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajib untuk menutupi berbagai biaya-biaya tersebut. Namun, bank syariah dan bank konvensional akan menerapkan perhitungan yang berbeda dalam hal keuntungan bisnis usaha. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Sementara dalam bank konvensional, jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Suku bunga ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pihak pemerintah melalui lembaga keuangan
dan perbankan di mana besaran suku bunga tersebut haruslah menguntungkan pihak bank. Sebab keuntungan inilah yang juga akan digunakan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional di bank konvensional. Perbedaan keempat yaitu terkait metode transaksi. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, transaksi yang terjadi dalam bank syariah tentu akan berbeda dengan yang terjadi di bank konvensional pada umumnya. Secara khusus, beberapa transaksi ini diatur berdasarkan fatwa MUI antara lain akad al-mudarabah atau bagi hasil, al-musyarakah atau perkongsian, al-musaqat, kerjasama tani, al-ba'i atau bagi hasil, al-ijarah atau sewa menyewa, dan al-wakalah atau keagenan. Hal yang sama tidak akan ditemukan dalam bank konvensional, sebab semua aturan serta kebijakan transaksi di bank ini telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini ada alur tentang perbankan. Yang pertama yaitu nasabah harus setor uang simpanannya ke bank. Nanti dari bank akan menyalurkan pinjaman ke debitur. Nah, dari debitur akan bayar bunga pinjamannya ke bank. Dari bank akan mendapatkan bunga simpanan untuk diserahkan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu ada perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun beberapa fungsi pajak yang lainnya, yang pertama yaitu untuk anggaran. Pajak menjadi sumber anggaran bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran terkait pembangunan dan pengelolaan negara. Yang kedua yaitu mengatur. Pajak membantu pemerintah melakukan pengaturan dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu stabilitas. Adanya pajak dapat membantu pemerintah mengupayakan stabilitas dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan dan tata kelola negara. Yang keempat yaitu redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak dari rakyat ke pemerintah membantu pihak pemerintah melakukan pembangunan yang berimbas pada penyediaan lapangan kerja. Peningkatan lapangan kerja tersebut pada akhirnya akan membantu sumber pendapatan dari masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu ada pajak yang berdasarkan pada sifatnya, dan yang kedua yaitu pajak yang berdasarkan pada pemungutnya. Pajak yang berdasarkan pada sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua. Ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan pada seseorang jika yang bersangkutan melakukan sesuatu, misalnya memberi barang mewah, sedangkan pajak langsung adalah pajak yang sifatnya berkala, seperti pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak yang berdasarkan pada pemungutnya. Ini dibagi menjadi dua, ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pelaku pemungutnya adalah negara seperti misalnya PPN. Sedangkan pajak daerah ini pemungutnya adalah pemerintah daerah atau PBB. Nah, di sini ada alur terkait perpajakan. Yang pertama yaitu kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Bisa melakukan e-registrasi atau langsung datang ke tempatnya. Kemudian data yang sudah kita daftarkan tersebut akan dihitung apa saja kira-kira yang harus kita bayar. Kemudian kita harus melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan bank persepsi atau melalui kantor pos. Kemudian kita wajib lapor kepada wajib pajak. Selanjutnya ada pembahasan terkait forex exchange atau yang biasa disebut dengan forex atau FX.
Transaksi forex exchange adalah suatu aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Pasar FX merupakan pasar paling besar dan liquid di dunia dengan nilai transaksi dapat mencapai triliun dolar perharinya. Transaksi FX pasti memiliki unsur dua mata uang. Satu yaitu mata uang yang akan dibeli dan satu lagi yaitu mata uang yang akan dijual. Bila disatukan, keduanya biasa disebut sebagai currency pair. Misalnya, jika pelaku FX ingin melakukan transaksi USD terhadap IDR, maka currency pair-nya adalah USD per IDR dengan USD sebagai reference currency dan IDR sebagai counter currency. Adapun jenis-jenis transaksi forex. Yang pertama yaitu transaksi forex exchange today atau yang biasa disingkat dengan FXTOD. Nah, ini merupakan di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada hari yang sama dengan tanggal transaksi. Yang kedua yaitu ada transaksi forex exchange tomorrow, di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada satu hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang ketiga ada transaksi forex exchange spot, di mana pihak penjual maupun pembeli sepakat melakukan penyelesaian transaksi pada 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang keempat yaitu transaksi forex exchange forward. Transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan kurs yang telah ditentukan dan disepakati saat transaksi dilakukan. Yang kelima yaitu transaksi forex exchange swap. Dua transaksi yaitu jual dan beli atau beli dan jual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan sekaligus untuk 2 jangka waktu yang berbeda dengan kedua kurs yang ditetapkan pada saat transaksi. Adapun pelaku trading forex. Yang pertama yaitu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini merupakan pelaku pasar forex paling berpengaruh. Di banyak negara, perwakilan pemerintah ini bisa dilihat pada bank sentral yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Pelaku yang kedua yaitu bank dan institusi keuangan. Ini adalah peserta yang paling aktif di pasar forex. Di dalamnya ada bank sentral yang jadi perwakilan pemerintah, bank-bank swasta super besar, dan bank komersial biasa. Namun yang menjadi pelaku pasar forex paling berpengaruh biasanya adalah bank-bank multinasional. Yang ketiga yaitu pelaku perusahaan multinasional komersial. Mereka berpartisipasi dalam pasar forex karena membutuhkan mata uang asing untuk perdagangan mereka di negara-negara lain. Yang keempat yaitu pelaku spekulan. Yang dimaksud spekulan di sini bisa berwujud badan atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang finansial atau pengembangan dana, dan mereka biasanya juga memiliki kemampuan finansial yang tidak terbatas. Jadi, spekulan ini berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dari pasar uang perdagangan. Nah, pelaku yang terakhir itu adalah broker forex. Nah, broker forex ini adalah pihak yang biasanya berupa perusahaan, institusi, agen, ataupun individu yang didirikan untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Broker forex merupakan pelaku pasar forex dengan posisi strategis karena mereka meneruskan dan mengatur permintaan trading dengan volume kecil atau retail kepada institusi keuangan yang lebih besar, sehingga nantinya setiap permintaan trader bisa diakomodasi di pasar forex yang lebih masif. Nah, yang
Nah, pelaku yang terakhir yaitu trader. Siapa trader? Trader itu bisa jadi kita, saudari kita atau tetangga kita atau siapapun saja yang kebanyakan orang tak memiliki modal jutaan dolar, tetapi ingin turut mendapatkan keuntungan di pasar forex. Trader forex retail ini jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia dan semuanya bertransaksi melalui perantara broker. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini, pertama kita membahas terkait layanan vintage. Vintage merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan untuk pengguna yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan juga ekonomis. Keberadaan vintage sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat adanya vintage di lingkungan masyarakat. Manfaat yang pertama yaitu vintage dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Vintage dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, vintage juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh vintage dapat meningkatkan penjualan e-commerce. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Adapun jenis-jenis dari layanan vintage, yang pertama itu ada peer-to-peer lending service. Jenis ini menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan. Vintage ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat. Namun, kita harus tetap waspada. Jangan sampai terjebak dengan vintage ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi merugikan nasabahnya. Yang kedua yaitu layanan crowdfunding. Jenis vintage ini mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi atau sumbangan saja, tapi juga bisa dalam menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu e-wallet. E-wallet atau dompet digital adalah jenis vintage yang paling banyak kita jumpai saat ini, yaitu dompet digital yang berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuannya adalah mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di marketplace, merchant app, dan semacamnya. Contohnya seperti Dana, OVO, ShopeePay, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu ada Payment Gateway. Payment Gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh nyata yang sering kita temui ada PayPal dan kawan. Yang kelima, itu ada investasi. Selain dompet digital, jenis vintage yang satu ini juga laris di pasaran saat ini. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Karena adanya perubahan zaman yang sangat pesat di bidang teknologi, contohnya adalah Bybit, Ajaib, dan yang lain-lainnya. Dan yang keenam itu ada bank digital. Nah, jenis vintage yang terakhir dan yang sedang naik daun akhir-akhir ini itu adalah bank digital. Bank digital itu adalah bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital melalui pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya dilakukan secara digital. Tetapi bank digital ini berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksinya mobile banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya dilakukan secara elektronik. Contohnya itu ada Alobank, Cbank, Jago, dan yang lain-lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu terkait e-wallet.
E-wallet atau dompet digital yang sebelumnya sudah saya jelaskan adalah sebuah layanan berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran. Misalnya, kita ingin menggunakan untuk membeli voucher digital atau melakukan pembayaran barang di e-commerce. Nah, tidak hanya untuk melakukan transaksi online, dompet digital juga bisa digunakan sebagai metode pembayaran offline dengan bantuan teknologi kris. Adapun beberapa manfaat dari e-wallet atau dompet digital. Manfaat pertama yang bisa kita peroleh ketika memakai layanan dompet digital adalah kemudahan melakukan transaksi. Ketika melakukan pembelian barang atau jasa tertentu, kita tidak perlu membawa uang banyak di dompet. Sebagai gantinya, kita cukup membayar dengan dompet digital. Ketika ingin melakukan pembayaran, kita cukup melakukan pemindaian atau menuliskan akun dompet digital yang menjadi tujuan pembayaran. Yang kedua, yaitu kesempatan berburu promo. Ketika menggunakan dompet digital, kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan banyak promo. Dalam berbagai kesempatan, kita akan mendapati adanya potongan harga ketika melakukan pembayaran dengan dompet digital tertentu. Yang ketiga, yaitu dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Pemanfaatan dompet digital sebagai sarana pembayaran sangat beragam. Kita bisa menggunakannya untuk membayar jasa transportasi, membeli makanan, bayar tagihan bulanan, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, yaitu memudahkan proses pengelolaan keuangan. Manfaat yang tidak kalah penting adalah membantu kita dalam mengelola keuangan. Kita bisa memperoleh manfaat ini karena layanan dompet digital kerap disertai dengan fitur pencatatan transaksi. Dengan fitur ini, kita bisa dapat mencatat setiap pengeluaran secara detail dan juga akurat. Adapun kelebihan dan kekurangan e-wallet di kehidupan sehari-hari. Kelebihan yang pertama yaitu kelebihan e-wallet. Yang pertama, ada transaksi keuangan instan, bisa dipakai kapan saja, transaksi jadi lebih aman, banyak promo yang menggiurkan. Selain itu, ada juga kekurangan dari e-wallet. Yang pertama yaitu tidak semua tempat menerima pembayaran e-wallet. Yang kedua, adanya biaya admin untuk beberapa transaksi, dan yang ketiga, hidup jadi lebih konsumtif. Nah, di sini ada pun cara untuk menggunakan e-wallet. Apapun dompet digital yang kita pilih, umumnya cara menggunakan e-wallet itu sangat mudah. Kita hanya perlu mengunduh aplikasi, kemudian membuat akun dan top up saldo. Ketika itu, e-wallet langsung dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait bank digital. Bank digital merupakan lembaga perbankan yang masuk ke dalam Bank Berbadan Hukum Indonesia atau BHI. Berdasarkan kategori tersebut, bank digital memiliki fungsi untuk menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Penerbitan layanan bank digital bisa dilakukan oleh bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Layanan atau kegiatan usaha perbankan yang dijalankan melalui saluran elektronik ini secara penuh beroperasi dengan metode daring. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan nasabah yang sebelumnya dilakukan pada kantor cabang, seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, cetak rekening koran, pengajuan kredit, hingga bantuan customer service bisa dilakukan oleh bank digital tanpa harus ada sesi tatap muka secara langsung antara nasabah dan juga pihak bank. Untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik, tentu saja lembaga bank digital perlu terus secara aktif mengembangkan teknologi daring yang ada untuk bisa memberikan kenyamanan kepada para nasabah atau pengguna aplikasi bank digital.
Inovasi teknologi juga dijelaskan sebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan layanan bank digital. Di dalam peraturan OJK tersebut dijelaskan bahwa bank digital memiliki model bisnis Di dalam peraturan OJK tersebut dijelaskan bahwa bank digital memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Selain itu, bank digital juga harus memiliki kemampuan mengelola model bisnis perbankan digital yang bijaksana dan berkesinambungan sebagai syarat penyelenggaraan bank digital. Beberapa syarat lainnya yang harus dijalani oleh lembaga bank digital untuk bisa beroperasi di Indonesia, yang pertama yaitu harus memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Syarat lainnya yang tertera dalam peraturan OJK tersebut adalah memiliki manajemen risiko yang memadai. Syarat terkait manajemen risiko ini mendukung pernyataan dari syarat sebelumnya, yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam melayani kebutuhan nasabah, terutama pada aspek keamanan data nasabah. Selain itu, bank digital juga wajib memberikan upaya kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, OJK juga mengeluarkan persyaratan tentang tata kelola terkait pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Adapun beberapa keunggulan dari layanan bank digital. Yang pertama yaitu layanan 24 jam. Dengan beroperasi melalui metode daring, tentu layanan digital banking harus bisa dimanfaatkan oleh para pengguna atau nasabah kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan nasabah, bank digital menawarkan layanan perbankan yang bisa diakses secara 24 jam. Sebagai nasabah bank digital, kita bisa melakukan transfer, pembayaran, pembukaan rekening, hingga layanan customer service selama 24 jam penuh. Jadi, kita tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk bisa menyelesaikan kebutuhan perbankan kita. Layanan digital banking biasanya hadir dalam bentuk aplikasi yang ada di dalam smartphone kita. Meskipun begitu, sebagai nasabah, kita juga perlu aktif membaca pemberitahuan yang ada, mengingat layanan digital banking yang dilakukan melalui aplikasi akan ada waktu pengembangan aplikasi terkait keamanan yang akan dilakukan oleh pihak bank digital sewaktu-waktu. Dalam masa pengembangan ini, besar kemungkinan layanan perbankan tersebut akan mengalami kendala dalam beberapa waktu tertentu. Yang kedua yaitu biaya admin yang terjangkau. Salah satu keuntungan lainnya yang ditawarkan oleh layanan digital banking adalah terjangkaunya biaya administrasi yang ditawarkan. Jika kita biasa melakukan transfer antar bank atau pembayaran tagihan melalui mesin ATM, kita akan mendapatkan biaya administrasi yang dibebankan pada dana yang ada di dalam rekening. Namun, jika kita melakukan aktivitas perbankan tersebut melalui bank digital, biasanya akan ada promo atau layanan bebas biaya admin. Keuntungan ini tentunya cukup menjadi solusi yang baik bagi kita yang ingin melakukan penghematan pengeluaran dari sumber dana yang ada di dalam rekening. Dan yang ketiga, yaitu layanan keuangan inklusif. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, bank digital wajib untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif. Layanan keuangan inklusif berarti pihak bank digital wajib untuk memberikan layanan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, bank digital bisa tetap memberikan layanan perbankan yang optimal meskipun ada nasabah yang berada di kawasan pemukiman desa sekalipun. Layanan keuangan yang inklusif ini
berhasil dilakukan berkat layanan internet. Jadi, selama kita memiliki smartphone dengan koneksi internet yang stabil, kita bisa memaksimalkan layanan digital banking untuk memenuhi segala kebutuhan aktivitas perbankan yang kita butuhkan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait payment gateway. Payment gateway adalah sebuah service yang bisa memfasilitasi transaksi pembayaran online di antara pemilik bisnis dan pelanggannya. Cara kerja payment gateway adalah dengan memberikan infrastruktur aman yang bisa mengotorisasi transfer dana dari bank atau e-wallet pelanggan ke bisnis kita. Adapun cara kerja dari payment gateway, yang pertama yaitu terkait penerimaan dana. Payment gateway mengirimkan dan mengotorisasi transaksi, sementara payment processor hanya mengirimkan pembayaran. Di balik proses pengiriman dana dari pembeli ke penjual, payment gateway bekerja untuk memastikan setiap transaksi dapat berjalan dengan cepat, lancar, dan juga aman. Berikut adalah cara payment gateway bekerja ketika menerima dana. Yang pertama yaitu enkripsi. Payment gateway mengenkripsi data sensitif antara browser, pelanggan, server penjual, dan bank. Ini membuat data secara eksklusif hanya digunakan antara penjual dan pembeli, sehingga keamanan data pun terjamin. Payment gateway yang berlisensi Payment Card Industry Data Security Standard bisa memangkas keperluan kita untuk membeli perangkat keras dan lunak yang mahal untuk mengenkripsi detail pembayaran, seperti informasi kartu debit. Yang kedua yaitu permintaan. Prosesor pembayaran menerima permintaan autentikasi dari lembaga finansial atau perusahaan kartu kredit untuk melanjutkan atau menolak transaksi sebagai respon dari pembayaran yang diterima melalui payment gateway. Yang ketiga yaitu penyelesaian. Payment gateway akan melakukan otorisasi transaksi untuk memproses ke tahapan selanjutnya, baik itu di halaman checkout penjual maupun di halaman integrasi checkout payment gateway. Payment gateway juga memungkinkan proses pengiriman dana dapat dilakukan secara tepat waktu dengan cara bermitra dengan banyak bank untuk membuat virtual account untuk bisnis kita. Transaksi pun bisa dengan mudah dikelola dan dimonitoring melalui dashboard utama payment gateway. Sangat penting untuk memastikan setiap transaksi bisa dilakukan secara tepat waktu. Dengan payment gateway, transaksi bisa terjadi dengan cepat dan kita pun bisa melakukan proses rekonsiliasi pembayaran. Selanjutnya ada cara kerja untuk pengiriman dana. Cara kerja payment gateway selanjutnya adalah dengan membantu bisnis untuk mengirimkan dana ke beberapa penerima sekaligus seperti untuk mitra bisnis, pengguna, dan staf di waktu yang bersamaan. Payment gateway terintegrasi langsung dengan prosesor pembayaran seperti bank yang memungkinkan kita bisa mengirimkan dana dengan cepat dan terpercaya. Sebagai contoh, Sendit telah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia sehingga pengiriman dana bisa dilakukan secara otomatis dengan cepat. Proses transfer antar rekening langsung tercatat di buku kas bank, sementara proses transfer dana dan antar bank akan melalui interbank switches sebelum akhirnya dana diterima. Ketika menerima transaksi pengiriman dana, sistem kami dengan otomatis memprosesnya melalui bank berdasarkan cara tercepat. Selanjutnya, ada keuntungan menggunakan payment gateway. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan. Salah satu keuntungan menggunakan payment gateway adalah memiliki keamanan baik bagi bisnis dan pelanggan. Semua data yang ada melalui proses enkripsi, di mana data yang benar-benar aman dan tidak bisa diakses oleh pihak lain selain pemilik bisnis dan pelanggan. Hal ini sangat membantu menghindari ancaman penipuan transaksi seperti penipuan kartu kredit dan yang lainnya.
Yang kedua, yaitu menghemat biaya. Payment gateway bisa membantu kita menekan pengeluaran bisnis dengan biaya transaksi yang rendah. Kita bisa menghemat untuk setiap transaksi yang dilakukan di toko kita. Biasanya, payment gateway tidak memiliki biaya tambahan maupun biaya bulanan. Transaksi pun dilakukan secara cepat dalam hitungan menit. Lebih lanjut, payment gateway juga bisa membantu memperlancar proses checkout kita. Ketika penerimaan pembayaran melalui website misalnya, kita bisa memangkas waktu dan juga biaya operasional pekerja seperti biaya lembur dan tambahan pekerja eksternal. Pemangkasan waktu itu tentu bisa membantu kita untuk lebih fokus mengembangkan bisnis dibandingkan dengan menghabiskan waktu untuk melakukan proses administrasi. Yang ketiga yaitu lebih fleksibel. Payment gateway membuat bisnis kita lebih fleksibel dalam menerima pembayaran. Kita bisa menerima pembayaran dari banyak pelanggan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, payment gateway biasanya terintegrasi dengan bank lokal, e-wallet, dan pembayaran internasional seperti Mastercard dan Visa. Ini berarti kita bisa terus mengembangkan bisnis kita dengan menambah pelanggan baru dengan banyak cara pembayaran yang memudahkan mereka. Yang keempat, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Payment gateway bisa meningkatkan pengalaman bertransaksi pelanggan, mulai dari menyediakan berbagai layanan pembayaran seperti virtual account, kartu kredit, transfer bank, dan yang lainnya. Ini berarti mereka bisa memilih metode pembayaran favoritnya dan langsung melakukan pembayaran dengan mudah dan lancar. Yang kelima, yaitu meningkatkan penjualan. Tentu kita ingin bisnis yang kita miliki itu selalu berkembang. Salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan payment gateway. Payment gateway akan membantu kita untuk bisa menerima pembayaran dari banyak pelanggan di seluruh dunia tanpa perlu khawatir soal keamanan dan chargeback lainnya. Lebih lanjut, payment gateway juga bisa membantu mengurangi tingkat pembatalan belanja. Ketika pelanggan bisa membayar belanjaan mereka dengan metode pembayaran yang mereka sukai, mereka akan cenderung untuk terus melanjutkan proses belanja. Ini bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan kita. Yang keenam, yaitu proses integrasi yang mudah. Sangat mudah untuk mengintegrasikan payment gateway dengan platform e-commerce. Yang kita butuhkan cukup saling tempel kode Application Programming Interface atau API ke pengaturan. Customer service juga akan siap membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Kemudahan ini menguntungkan kita dan pelanggan di mana mereka bisa saling melakukan transaksi dengan cepat. Yang ketujuh yaitu dukungan penuh. Keuntungan lain yang kita rasakan jika menggunakan payment gateway adalah dengan adanya customer service. Kapanpun kita memiliki masalah atau bantuan terkait akun, customer service akan langsung membantu kita. Beberapa customer service bahkan bisa memberikan kita saran dalam memilih metode pembayaran yang cocok untuk bisnis kita. Nah, selanjutnya kita masuk di pertemuan keempat. Di materi pertama ini ada membahas tentang peer-to-peer lending atau P2P lending. Vintage P2P lending adalah suatu sistem keuangan yang mempertemukan individu atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman dengan investor yang bersedia memberikan pinjaman melalui platform digital. Menurut Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, vintage lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditor atau lender, sang pemberi pinjaman, dan debitor atau borrower, sang penerima pinjaman, berbasis teknologi informasi. Platform ini menyediakan ruang bagi individu atau perusahaan yang sulit memperoleh pinjaman melalui jalur perbankan tradisional. Vintage P2P lending hadir menjadi solusi bagi masyarakat, terutama UMKM, untuk mendapatkan pinjaman modal guna mengembangkan bisnisnya.
Tidak seperti sektor perbankan formal yang identik dengan regulasi ketat, vintage P2P lending tidak terlalu mempertimbangkan jaminan, tetapi tetap mempertimbangkan kelayakan kredit pinjaman, tenor, suku bunga, hingga tingkat keamanan dan pencatatan kredit peminjaman. Nah, di sini ada alur dari P2P lending. Yang pertama yaitu registrasi. Pemberi dan penerima pinjaman harus mendaftar pada platform vintage P2P lending terlebih dahulu. Mereka akan melengkapi profil serta memberikan informasi yang diperlukan seperti data identitas, riwayat kredit, dan informasi keuangan. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Platform vintage P2P lending akan menganalisis profil penerima pinjaman dan menentukan tingkat resiko kreditnya. Proses ini biasanya melibatkan algoritma dan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengumpulkan data serta menilai kredit dengan cepat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi segala macam bentuk resiko. Yang ketiga yaitu penawaran pinjaman. Setelah penilaian resiko selesai, penerima pinjaman akan mendapatkan penawaran pinjaman dengan suku bunga yang ditetapkan oleh platform. Penerima pinjaman memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Yang keempat yaitu borrower meminjam dana. Setelah mendaftarkan data platform vintage P2P lending dan semua persyaratan disetujui, borrower atau peminjam bisa langsung mengajukan pinjaman. Yang kelima yaitu pendanaan. Jika penerima pinjaman mendapatkan penawaran pinjaman, pemberi pinjaman dapat memilih untuk mendanai pinjaman tersebut dengan jumlah tertentu. Dalam vintage P2P lending, pinjaman seringkali didanai beberapa pemberi pinjaman yang berkontribusi dengan jumlah yang lebih kecil. Yang keenam yaitu pencairan dan pembayaran. Setelah pendanaan terpenuhi, penerima pinjaman akan menerima dana pinjaman ke rekeningnya. Selama jangka waktu pinjaman, penerima pinjaman akan membayar cicilan dan bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Borrower juga harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P lending. Sementara itu, investor P2P lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform. Adapun manfaat dari vintage P2P lending. Yang pertama yaitu akses pinjaman dana usaha. Modal usaha adalah salah satu kebutuhan penting agar suatu bisnis dapat terus berkembang, terutama oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, salah satu manfaat P2P lending bagi pelaku bisnis adalah kesempatan mendapatkan pinjaman pendanaan usaha selain dari lembaga keuangan konvensional. Yang kedua yaitu proses pinjaman dana mudah dan cepat. Bagi para pelaku bisnis yang membutuhkan tambahan modal, dapat memanfaatkan P2P lending untuk mengembangkan usaha. Hal ini dikarenakan platform vintage P2P lending menawarkan proses pinjaman dana yang cukup mudah dan cepat tanpa melalui syarat yang sulit dibandingkan dengan proses pinjaman lewat lembaga resmi seperti bank konvensional. Dan yang ketiga yaitu diawasi dan terdaftar di OJK. Manfaat P2P lending terakhir yang tidak kalah penting adalah keamanan baik dari sisi penerima pinjaman maupun pemberi dana. Mayoritas P2P lending juga terbukti aman, layaknya lembaga keuangan resmi lainnya, karena sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain manfaat dari P2P lending, ada juga kekurangan-kekurangan dari vintage P2P lending. Yang pertama yaitu terbatasnya rekam jejak pengelola. Sebagai pengelola P2P lending, keahlian yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk menganalisis calon borrower yang nantinya akan didanai oleh lender.
Oleh karena teknologi ini baru berkembang, maka masih belum banyak rekam jejak pengelola yang diketahui oleh calon lender. Yang kedua yaitu seluruh resiko ditanggung oleh lender. Jika borrower menunggak tagihan atau bahkan tidak melanjutkan tagihan berdasarkan ketentuan yang semestinya, maka resiko hilangnya pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh lender. Yang ketiga yaitu investasi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Jika berinvestasi saham, maka likuiditas berlaku sewaktu-waktu, artinya saham bisa dijual sewaktu-waktu. Berbeda dengan P2P lending, dana yang telah didanai atau diinvestasikan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, pertimbangkan matang-matang sebelum menjadi lender. Yang keempat yaitu jika pengelola bangkrut, uang tidak akan kembali. Kualitas pengelola P2P lending bisa dilihat dari rekam jejaknya. Semakin banyak modal yang dimiliki, tentu semakin solid marketplace tersebut, sehingga kemungkinan untuk bangkrut semakin kecil. Jika pengelola bangkrut, otomatis uang lender tidak akan kembali. Selanjutnya ada pembahasan terkait layanan crowdfunding. Crowdfunding adalah suatu kegiatan mengajak orang untuk mengumpulkan uang dengan jumlah beragam sebagai sumber pendanaan proyek tertentu. Umumnya bisa dilakukan secara offline maupun online. Crowdfunding sebagai skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis karena konsep crowdfunding adalah kumpulan dengan skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang sehingga dapat mendanai sebuah proyek. Crowdfunding dikelola oleh sebuah platform berbasis internet sehingga mudah diakses. Crowdfunding yang menjadi tren investasi online di website akan menampilkan berbagai produk seperti di website toko online. Namun, yang membedakan ialah produk tersebut tidak dijual, melainkan untuk pendanaan dan pengguna dapat dengan mudah menyetor dana seperti dalam jual beli di toko online. Crowdfunding dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan startup dan UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Biasanya, sebuah perusahaan rintisan banyak mengalami kasus kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank karena kurangnya kepercayaan terhadap perusahaan terkait pelunasan pinjaman serta tidak ada jaminan atas aset yang dapat digunakan jika perusahaan yang berhutang mengalami default. Dengan skema crowdfunding akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis startup dan UMKM. Selain itu, dana melalui crowdfunding biasanya dikenakan biaya yang lebih murah dari meminjam dari bank. Selain mendanai, berinvestasi melalui crowdfunding memberikan laba atas simpanan yang lebih tinggi dari bank meskipun beresiko lebih tinggi pula. Crowdfunding juga diharapkan dapat memberikan efek eksternalitas dan positif, yaitu dengan mendukung keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha karena mendapatkan pendanaan melalui crowdfunding yang sangat mudah. Penyuntikan dana melalui crowdfunding merupakan salah satu keunikan dari produk. Pada saat yang sama, crowdfunding yang sebagian besar berbasis internet akan memudahkan masyarakat dalam mengakses investasi guna mendorong lahirnya investor yang baru. Adapun jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama yaitu equity crowdfunding. Equity crowdfunding adalah suatu metode investasi baru di mana sebuah perusahaan menawarkan sahamnya pada berbagai kalangan masyarakat tanpa ada bantuan dari bursa efek. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak penyelenggara equity crowdfunding berperan sebagai auditor, sehingga biaya jadi lebih murah dan harga sahamnya lebih terjangkau. Yang kedua yaitu donation crowdfunding.
Jenis crowdfunding berikutnya adalah urunan dana yang tidak menawarkan imbal balik atau keuntungan apapun terhadap pemberi dana. Sebab tujuan jenis crowdfunding ini adalah sosial dan kemanusiaan, sehingga seluruh dana digunakan untuk berdonasi. Yang ketiga yaitu reward crowdfunding. Reward crowdfunding adalah urunan dana yang difungsikan untuk bisnis, namun keuntungan yang didapatkan dari pemberi dana adalah hadiah, bukan saham. Pemberian hadiah tergantung pada seberapa besar dana yang diberikan. Yang keempat, ada debt atau loan crowdfunding. Jenis yang terakhir adalah urunan dana yang fokusnya pada peminjaman uang. Jenis ini mirip dengan P2P lending. Di sini ada alur dari crowdfunding. Yang pertama yaitu kreator atau si peminjam akan mengkampanyekan bisnis yang telah dibuatnya via internet untuk diinfokan kepada server. Kemudian dari server nantinya akan mengajukan penawaran kredit spesifik dengan jumlah bunga, jangka waktu, dan yang lain-lainnya. Dan itu akan diinfokan kepada investor. Nah, nanti investor bisa memilih bisnis mana yang mau didanai dan jenis crowdfunding apa yang ingin dipilih. Jika sudah setuju, maka investor akan memberikan dananya ke server. Dari server nantinya akan mengirimkan dana tersebut untuk diserahkan kepada kreator untuk memulai bisnisnya. Adapun manfaat dari crowdfunding. Yang pertama yaitu kesempatan mengenalkan bisnis. Pengguna bisa mengenalkan brand bisnis yang sedang dibangun kepada berbagai kalangan masyarakat, sehingga namanya bisa lebih terkenal. Siapapun bisa mengetahui perusahaan pengguna secara lebih dalam. Yang kedua yaitu jangkauan yang lebih luas. Dengan konsepnya yang mudah digunakan dan bisa memanfaatkan platform online, pengguna bisa menjangkau masyarakat secara luas tanpa harus mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu yang banyak. Yang ketiga yaitu pemasaran yang lebih mudah. Pemasaran crowdfunding bisa lebih mudah karena pengguna dapat menggunakan media sosial seperti email, YouTube, dan sebagainya. Yang keempat yaitu validasi penamaan dana. Bagi pemberi dana saat crowdfunding bisa menjadi upaya percobaan untuk menanamkan dana pada usaha tertentu. Hal ini bisa memvalidasi apakah nantinya bisa melakukan penanaman dana tambahan atau tidak. Semakin terpercaya, maka potensi urunan dananya semakin besar. Selain manfaat-manfaat dari crowdfunding, ada juga beberapa kekurangan dari vintage crowdfunding. Yang pertama yaitu ide bisnis yang mudah untuk dicuri. Saat melakukan crowdfunding, pemilik bisnis harus menjelaskan secara detail mengenai ide bisnis ke ruang publik. Dengan menjelaskan detail bisnis ini, kompetitor dapat mengetahui ide bisnismu. Kemungkinan terburuknya adalah kompetitor dapat menjiplak ide bisnis dan berjalan lebih cepat daripada bisnis peminjam. Untuk menghindari skenario ini, peminjam dapat mendaftarkan hak cipta atas produk yang akan dibuat serta mempertimbangkan resiko ini saat melakukan crowdfunding. Yang kedua yaitu skalabilitas terbatas. Umumnya, perputaran pendanaan pada crowdfunding dilakukan hanya satu kali. Hal ini berarti pengguna hanya dapat memperoleh dana dari crowdfunding hanya sekali hingga tujuan bisnis Anda tercapai. Maka dari itu, penting untuk dilakukan perhitungan yang tepat saat perancangan bisnis, termasuk
menghitung perputaran dana bisnis ketika goals sudah tercapai, sehingga pengguna tidak perlu lagi mencari dana dari investor. Yang ketiga yaitu proyek tidak fleksibel. Setelah syarat dan ketentuan diputuskan, pengguna tidak dapat membuat perubahan besar terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Tak jarang juga syarat dan ketentuan akan mengalami perubahan yang besar. Hal ini dikarenakan adanya hal penting yang mendesak dari kepemilikan investor yang tidak mau merugi. Perlu diperhatikan bahwa perubahan seperti ini dapat merugikan bisnis atau merugikan investor. Terlihat bahwa perjalanan crowdfunding ini cukup panjang, sehingga perhitungan yang dirancang harus realistis agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan bisnis dan investor. Tadi kita sudah membahas terkait peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya rekap terkait perbedaan dari dua layanan tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu di bagian proses pengajuan. Proses pengajuan untuk P2P lending serupa dengan pengajuan pinjaman online pada umumnya. Seorang peminjaman harus untuk mengisi data pribadi secara jelas dan akurat. Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan seperti foto selfie, foto KTP, foto NPWP, dan hasil mutasi rekening selama beberapa bulan terakhir. Kemudian semua data dan dokumen peminjam akan diperiksa serta dinilai kelayakannya untuk mendapatkan pinjaman. Nah, sedangkan jika pinjaman disetujui, maka dana akan langsung dikirimkan ke rekening bank peminjam. Berbeda dengan P2P lending, proses pengajuan crowdfunding dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke perusahaan fintech, membuat proposal bisnis, dan melakukan presentasi kepada pihak pemberi dana. Penerima dana hanya perlu menyiapkan presentasi terbaiknya untuk menarik perhatian para pemberi dana. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi perbedaan peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang kedua yaitu perbedaan di sistem pendanaannya. Selain proses pengajuan, perbedaan peer-to-peer lending dan crowdfunding juga terletak pada sistem pendanaan. Sistem pendanaan P2P lending dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada peminjam. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam akan legal karena dibuat secara tertulis, yaitu hitam di atas putih. Hal ini menandakan bahwa peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dalam waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan crowdfunding tidak menggunakan sistem pendanaan seperti P2P lending. Crowdfunding menggunakan sistem pendanaan secara sukarela atau berbentuk donasi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana seseorang yang membutuhkan dana hanya perlu mempresentasikan bisnisnya kepada para pemberi dana. Jika pemberi dana tertarik dengan ide bisnis yang dijelaskan, maka dana akan langsung diberikan. Sederhananya, P2P lending memberikan dana dalam bentuk utang, sedangkan crowdfunding berupa sumbangan atau donasi. Bentuk dana yang dipinjamkan inilah yang menjadi perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Namun, meskipun berupa sumbangan atau donasi penerimaan dana, tetap perlu mengembalikan uang yang telah diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada tenor. Dari segi tenor pinjaman, terdapat perbedaan antara peer-to-peer lending dan crowdfunding. Tenor atau waktu jatuh tempo pengembalian dana P2P lending tergantung kesepakatan awal yang dipilih oleh peminjam. Tenor yang diberikan juga akan tergantung pada nominal dana yang dipinjam. Jika dana yang dipinjam cukup besar, maka tenor yang diberikan lebih lama. Pemberian waktu pengembalian mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan. Untuk tenor dalam crowdfunding umumnya berbeda-beda. Ada yang 4 bulan dan 8 bulan. Namun ada juga yang memberikan waktu pengembalian hingga 1 tahun.
Dari sini kita tahu bahwa pemberian tenor crowdfunding jauh lebih lama jika dibandingkan dengan P2P lending, yang mana juga menjadi faktor perbedaan P2P lending dengan crowdfunding. Perbedaan yang keempat yaitu terletak pada jumlah pinjaman, yang mana jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam tergantung pada nominal yang diajukan oleh peminjam. Tentunya nominal ini akan dinilai oleh perusahaan fintech apakah peminjam memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah dana yang diajukan. Di sisi lain, crowdfunding sebenarnya hampir sama, yaitu penerima dana atau peminjam akan mendapatkan dana sebesar yang telah diajukan. Hanya saja perbedaannya, pendanaan crowdfunding memiliki banyak pihak yang berperan di dalamnya, sedangkan P2P lending biasanya hanya dilakukan oleh satu pendana. Jumlah pendana inilah yang menjadi salah satu faktor adanya perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait investasi. Jadi, investasi adalah penempatan dana atau modal dalam satu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai dari dana yang diinvestasikan atau untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti pendapatan pasif, pertumbuhan modal, atau perlindungan dari inflasi. Di sini ada grafik terkait tingkat resiko dari masing-masing investasi. Bisa dilihat, resiko paling rendah itu ada di tabungan, dan resiko paling tinggi itu ada di derivatif. Tetapi perlu kita lihat juga, semakin tinggi resiko, semakin besar juga imbal hasil yang akan didapat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah resiko, semakin sedikit imbal hasil yang akan didapat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis investasi. Yang pertama yaitu e-gold atau emas digital. Investasi emas digital merujuk pada bentuk investasi di mana individu atau entitas membeli atau memiliki emas dalam bentuk digital, bukan fisik. Ini dapat melibatkan pembelian emas dalam bentuk token digital atau simpanan emas elektronik yang diwakili oleh sertifikat elektronik. Investasi emas digital biasanya dilakukan melalui platform perdagangan online atau aplikasi khusus yang memungkinkan investor membeli, menjual, dan menyimpan emas dalam bentuk digital. Nah, di sini ada beberapa langkah atau cara kerja investasi emas digital. Yang pertama, pengguna perlu memilih platform yang ingin digunakan untuk berinvestasi. Setelah memilih platform yang cocok, pengguna harus meregistrasi akun dengan mendaftarkan akun di platform yang sudah dipilihnya. Biasanya kita perlu menyediakan informasi pribadi dan melakukan verifikasi identitas. Selanjutnya kita perlu funding akun. Funding akun itu kita perlu mendanai akun investasi kita. Kita dapat menggunakan transfer bank atau metode pembayaran online lainnya tergantung pada kebijakan platform. Setelah akun terdanai, kita dapat memilih jenis emas yang ingin kita investasikan. Beberapa platform menawarkan opsi seperti emas batangan atau koin emas digital. Setelah itu kita bisa melakukan pembelian emas digital melalui platform tersebut. Nilai investasi kita akan tercermin dalam bentuk emas digital yang kita beli. Selanjutnya, emas yang kita beli akan disimpan dalam bentuk digital oleh penyedia layanan. Beberapa platform menawarkan penyimpanan fisik untuk emas, sementara yang lainnya mungkin menggunakan metode penyimpanan lainnya. Selanjutnya, kita dapat melacak nilai investasi kita melalui antarmuka platform investasi. Nilai investasi emas digital akan berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga emas di pasar. Nah, jika kita memutuskan untuk menjual emas digital, atau menarik dana, kita dapat melakukannya melalui platform tersebut. Dana dapat dikirimkan kembali ke rekening bank atau metode pembayaran lain yang kita pilih. Jenis investasi kedua yaitu obligasi. Obligasi
adalah bentuk investasi di mana investor memberikan pinjaman uang kepada penerbit obligasi yang biasanya merupakan perusahaan atau pemerintah. Dalam pertukaran untuk pinjaman tersebut, penerbit obligasi membayar bunga kepada pemegang obligasi selama jangka waktu tertentu. Dan pada akhir jangka waktu, penerbit membayar kembali jumlah pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Obligasi dianggap sebagai instrumen utang atau surat berharga berbunga. Nah, di sini ada cara kerja investasi obligasi. Yang pertama yaitu investor memilih obligasi yang ingin mereka beli. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempertimbangkan termasuk kualitas kredit penerbit, tingkat bunga yang ditawarkan, jangka waktu obligasi, dan tujuan investasi. Kemudian, investor dapat membeli obligasi melalui pasar sekunder atau pasar perdana, tergantung pada apakah obligasi tersebut dapat diterbitkan atau telah diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya, penerbit obligasi membayar bunga kepada pemegang obligasi pada periode yang telah ditentukan, biasanya setiap 6 bulan. Tingkat bunga ini disebut kupon atau besarnya ditetapkan pada saat obligasi diterbitkan. Selanjutnya, pemegang obligasi dapat memegang obligasi hingga jatuh tempo atau memilih untuk menjualnya di pasar sekunder sebelum jatuh tempo jika ada kebutuhan likuiditas atau perubahan situasi keuangan. Dan yang terakhir, pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi membayar kembali jumlah pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Proses ini disebut maturity atau jatuh tempo obligasi. Investasi selanjutnya yaitu reksadana. Investasi reksadana merupakan bentuk investasi kolektif di mana dana dari sejumlah investor digabungkan dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Manajer investasi menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya, sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan dalam prospektus reksadana. Berikut adalah cara kerja investasi reksadana. Yang pertama, investor memilih reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi resiko mereka. Reksadana dapat berfokus pada saham atau ekuitas, obligasi atau pendapatan tetap, dan kombinasi dari keduanya atau campuran. Selain itu, reksadana juga dapat memiliki tujuan khusus seperti pertumbuhan modal atau pendapatan reguler. Kemudian, investor membeli unit penyertaan reksadana dengan menyumbangkan sejumlah dana sesuai dengan harga per unit pada saat itu. Jumlah unit yang diterima oleh investor bergantung pada jumlah dana yang disetorkan dan nilai bersih aset per unit reksadana pada saat pembelian. Kemudian, manajer investasi menggunakan dana yang terkumpul dari investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan sesuai dengan strategi investasi reksadana. Tujuan manajer investasi adalah mengoptimalkan kinerja portofolio reksadana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya, pendapatan dari investasi seperti dividen, saham, atau bunga obligasi dikumpulkan dan dapat dibagikan kepada pemegang unit reksadana. Selain itu, jika nilai investasi portofolio meningkat, investor dapat mendapatkan keuntungan modal saat menjual unit penyertaan mereka. Kemudian, nilai bersih aset atau NAB reksadana dihitung secara harian dan mencerminkan nilai total dari semua aset di dalam portofolio reksadana. Harga per unit penyertaan dihitung dengan membagi NAB dengan jumlah unit yang beredar. Dan yang terakhir, investor dapat menjual unit penyertaan mereka kapan saja ke manajer investasi atau melalui pasar sekunder jika reksadana tersebut diperdagangkan di bursa efek. Harga penjualan bergantung pada nilai per unit pada saat penjualan. Investasi selanjutnya yaitu saham. Investasi saham adalah bentuk investasi di mana individu atau entitas membeli saham atau kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks ini, saham mempresentasikan bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut.
Pemilik saham yang disebut pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari laba perusahaan dan hak suara dalam keputusan perusahaan. Berikut adalah cara kerja investasi saham. Yang pertama, investor melakukan riset atau meminta saran dari analisis keuangan untuk memilih saham yang dianggap potensial. Pemilihan saham dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti kinerja sejarah perusahaan, prospek pertumbuhan, kondisi industri, dan faktor-faktor ekonomi dan pasar lainnya. Kemudian, investor dapat membeli saham melalui pasar saham primer pada saat saham pertama kali dijual atau pada pasar sekunder melalui bursa efek tempat saham diperdagangkan antara investor. Pembelian saham dilakukan melalui pialang saham atau platform perdagangan online. Selanjutnya, setelah membeli saham, investor menjadi pemegang saham dan memiliki hak atas potensi pendapatan dan pertumbuhan nilai investasinya. Pemegang saham juga memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan, tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Jika perusahaan memberikan dividen, pemegang saham menerima pembayaran berkala sebagai bagian dari laba perusahaan. Selain itu, pemegang saham dapat mendapatkan keuntungan modal jika harga saham naik dan mereka menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Selanjutnya, investasi saham melibatkan risiko pasar. Harga saham dapat berfluktuasi karena berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, perubahan dalam industri, dan berita atau peristiwa eksternal. Pemegang saham dapat mengalami kerugian jika harga saham turun. Selanjutnya, investor dapat memutuskan untuk mempertahankan saham jangka panjang atau menjualnya untuk mengambil keuntungan atau meminimalkan kerugian. Keputusan ini dapat didasarkan pada analisis fundamental, mengukur kesehatan perusahaan, atau analisis teknikal, menganalisis tren harga saham. Dan yang terakhir, untuk mengurangi risiko, investor dapat mendiversifikasi portofolio mereka dengan membeli saham dari berbagai sektor atau industri. Ini membantu melindungi portofolio dari dampak negatif yang mungkin terjadi pada satu sektor atau perusahaan tertentu. Investasi yang terakhir yaitu cryptocurrency. Investasi cryptocurrency melibatkan pembelian, penahanan, dan perdagangan aset digital yang dikenal sebagai cryptocurrency. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin adalah contoh cryptocurrency pertama dan masih merupakan yang paling terkenal. Tapi, ada ribuan cryptocurrency lainnya seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Nah, berikut adalah cara kerja dari investasi cryptocurrency. Yang pertama yaitu investasi dimulai dengan membeli cryptocurrency melalui platform pertukaran kripto. Kita dapat membeli cryptocurrency dengan menggunakan mata uang fiat atau dengan menggunakan cryptocurrency lainnya. Nah, setelah membeli cryptocurrency, kita perlu menyimpannya dengan aman. Ada dua jenis penyimpanan utama. Yang pertama yaitu ada dompet panas atau hot wallet dan dompet dingin atau cold wallet. Dompet panas terhubung ke internet, sementara dompet dingin disimpan secara offline, yang membuatnya lebih aman dari serangan cyber. Kemudian, harga cryptocurrency sangat bergejolak dan dapat mengalami fluktuasi besar dalam waktu yang singkat. Harga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan pasar, adopsi oleh perusahaan dan perdagangan, berita industri, dan faktor-faktor makroekonomi lainnya. Kemudian, beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin dapat ditambang. Ini melibatkan pemecahan masalah matematis kompleks menggunakan daya komputasi yang tinggi. Para penambang yang berhasil memecahkan masalah tersebut diberikan cryptocurrency sebagai imbalan. Nah, ada beberapa cryptocurrency seperti Ethereum yang memungkinkan pembuatan token dan proyek blockchain khusus yang dibangun di atasnya. Investor dapat berpartisipasi dalam token sale atau Initial Coin Offering atau ICO untuk mendukung proyek-proyek ini atau memperoleh token
sebagai investasi. Selanjutnya, bursa kripto adalah platform online tempat investor dapat memperdagangkan cryptocurrency. Kita dapat membeli atau menjual cryptocurrency seperti saham di bursa saham tradisional. Bursa kripto juga menyediakan berbagai pasangan perdagangan dan opsi perdagangan yang berbeda. Keamanan merupakan aspek penting dalam investasi cryptocurrency. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, transaksi cryptocurrency sulit untuk dibalik dan kehilangan kunci akses dapat menyebabkan kehilangan akses ke aset secara permanen. Risiko keamanan lainnya melibatkan serangan cyber, penipuan, dan volatilitas harga. Dan yang terakhir, lingkungan regulasi untuk cryptocurrency beragam di seluruh dunia. Beberapa negara memiliki peraturan yang ketat, sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih liberal. Investor perlu memahami regulasi di wilayah mereka dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang LLG dan RTGS. LLG atau lalu lintas giro adalah metode transfer uang antar bank dengan menggunakan fasilitas clearing. Oleh karena itu, metode LLG juga dikenal sebagai Sistem Clearing Nasional atau SKN. Clearing merupakan pemeriksaan bank untuk memastikan saldo rekening mencukupi untuk proses transfer uang. Dalam proses clearing, uang yang akan ditransfer dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam sistem Bank Indonesia sebelum diteruskan ke rekening penerima. Nah, sedangkan RTGS atau Real Time Gross Settlement itu adalah metode transfer uang antar bank secara real time, yang artinya uang akan diterima oleh rekening tujuan dalam waktu yang sama pada saat transfer dilakukan. Toleransi waktu dalam metode transfer ini adalah sekitar 4 jam hingga uang sampai pada rekening penerima. RTGS merupakan metode transfer yang sering kita gunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari seperti ATM, mobile banking, atau internet banking. Nah, di sini ada contoh mekanisme dari RTGS. Pertama, nasabah datang ke rekening untuk melakukan transfer. Nantinya petugas akan melakukan input transaksi yang diserahkan ke BI. Selanjutnya BI melakukan settlement. Kemudian bank penerima memindahkan dana ke rekening tujuan dan dana diterima oleh nasabah. Nah, di sini ada pula perbedaan layanan antara transfer LLG dengan RTGS. Yang pertama itu terkait limit transfer. Layanan transfer LLG dapat digunakan untuk mengirim uang dengan nominal 10.000 hingga 99 juta per harinya. Sedangkan layanan transfer RTGS sesuai untuk pengiriman uang dalam jumlah besar, karena batas minimal transfer yang diatur Bank Indonesia adalah sebesar 100 juta. Untuk batas maksimal transfer bergantung pada kebijakan yang berlaku di masing-masing bank. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu terkait durasi transfer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat proses clearing dalam metode transfer LLG, sehingga proses transfer membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Proses transfer LLG membutuhkan waktu 2-3 hari kerja. Jika kita ingin menggunakan metode transfer LLG, kita perlu memperhatikan hari libur agar uang dapat diterima rekening tujuan sesuai waktu yang dikehendaki. Karena proses transfer dilakukan secara real time, maka metode transfer RTGS memiliki waktu proses yang lebih cepat, sekitar 4 jam setelah uang dikirim. Namun, kita perlu memperhatikan jam operasional bank. Jika kita mengirimkan uang di atas pukul 3, maka uang akan sampai di rekening tujuan pada keesokan harinya. Dan jika transfer uang dilakukan pada akhir bulan, akan ada keterlambatan pengiriman selama 1 hari karena adanya proses tutup buku pada bank. Perbedaan yang ketiga yaitu di biaya transfer. Biaya yang dikenakan untuk proses transfer LLG lebih murah jika dibandingkan dengan metode RTGS, yaitu mulai dari 2.900 hingga 15.000. Karena waktu proses transfer lebih cepat dibandingkan metode LLG, biaya layanannya pun lebih besar, yaitu berkisaran 25.000 hingga 50.000 tergantung kebijakan bank yang terkait.
biaya layanan pada metode RTGS berbeda sesuai pilihan transaksi Anda. Misalnya pada transfer RTGS di BCA, kita akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000 jika transaksi dilakukan di kantor cabang. Sementara jika transaksi dilakukan melalui klik BCA Bisnis, maka biaya layanan yang harus dikeluarkan lebih murah, yaitu sebesar Rp25.000. Itulah review materi dari 7 pertemuan di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang enak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.